Setelah semua dosen di-assign, kita akan dapat melihat berapa jumlah SKS yang diajar oleh masing-masing dosen. Seperti berikut. Nah, dengan begini, Prodi jadi bisa melihat berapa sebaran rata-rata dari SKS yang diajar oleh setiap dosen. Selanjutnya kita akan masuk ke penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan ini, jika kita sudah melakukan ini, nanti akan muncul nama mata kuliah yang diajarkan itu di sebelah sini, di bawah ini. Jadi ini kita tinggal close atau kita silang. Nah, dia akan muncul. Dia akan muncul berdasarkan kode-kode yang tadi kita buat berdasarkan singkatan. Jadi seperti ini nih, 2MIH. Ini artinya Moving Image History dan sebagainya. Atau yang ini Indo Story, it means Indonesian Storytelling dan sebagainya, model seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan nama lengkap dan singkatan, karena singkatan dibutuhkan pada saat kita melakukan ini. Nah, ini adalah jumlah atau list mata kuliah yang akan dijadwalkan. Nah, pada saat kita melakukan ini, dari awal tadi kita kan sudah ngeset ini untuk mata kuliah. Jadi misalkan ini di-assign untuk dosen siapa, dia mengajar di kelas mana. Nah, pada saat kita akan memindahkan, kita akan melihat di sini sudah ada yang hijau. It means dia di-assign untuk di kelas ini. Nah, jamnya di mana? Jamnya di sini yang available. Jadi dosen yang bersangkutan hanya available di hari Kamis dan Jumat. Di jam ini saja. Nah, kita bisa meletakkan nih di sini. Selanjutnya yang ini, nah ini bisa ditaruh di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau kuning itu artinya dia diajar oleh dosen yang sama, karena warnanya sama. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sudut ini nanti akan ada namanya. Jadi kalau misalkan kita lihat 2MIH, kemudian kita lihat di sudut kiri bawah itu ada siapa yang mengajar dan mata kuliah apa yang diajar. Nih, ini diajar oleh orang yang sama tapi untuk dua kelas yang berbeda. Secara otomatis ASC itu akan ngeblok. Jadi kalau misalkan kita mau pindahkan nih ke sini, ini nggak memungkinkan. Kenapa? Karena ini udah ada merah di atas ini. Jadi dia pasti akan diberikan ke yang masih hijau. Oke, yang masih hijau artinya dia masih available. Kita masih bisa taruh di situ untuk si jadwalnya si dosen. Nah, dalam membuat ini perlu diperhatikan hal-hal seperti misalnya jam mulai. Nah, biasanya kalau dari BIA itu jam perkuliahan dimulai dari jam 8. Jangan nanggung di jam 9 karena itu nanti akan menyulitkan pada saat BIA membuat scheduling untuk kelas-kelas lainnya. Karena kalau kelas itu kan biasanya dari jam 8 sampai jam 10 atau dari jam 8 sampai jam 11. Nah, kalau misalkan kita mulai dari jam 9, di sini akan ada 1 jam kosong. Kalau ada 1 jam kosong artinya ada pemakaian ruangan yang tidak maksimal. Nah, biasanya nanti kalau kita serahkan ini penjadwalan ke BIA, nanti dari BIA akan minta untuk digeser. Nah, dari situ sebaiknya kita dari awal sudah mengatur sedemikian supaya tidak ada penjadwalan yang melibatkan kelas-kelas yang tidak maksimal. Nah, kalau misalkan seperti ini kita bisa geser. Jadi contoh, kita geser dia ke jam 10 ke jam 1 misalnya. Nah, untuk itu ini kita pindahkan dulu. Ini kita bisa balikin dulu ke bawah. Nah, ini kita pindahkan dulu misalnya ke sini. Nah, setelah itu kita lihat juga di sini ada jam nabrak jam makan siang nih. Kalau misalkan ditabrak langsung, misalkan yang ini ditaruh di sini, si dosen nanti nggak bisa makan siang. Jadi diusahakan ada slot waktu kosong di mana dosen sempat istirahat, at least untuk makan siang. Oke, jadi modelnya seperti ini. Ini untuk dipertimbangkan. Kemudian ini kita bisa taruh juga untuk yang selanjutnya. Ini dia bisa ditaruh di sini. Nah, begitu seterusnya. Jadi nantinya kalau misalkan sudah terisi semua, dia akan penuh dengan warna-warni. Saya akan berikan contoh yang sudah penuh. Contoh yang sudah penuh adalah seperti ini. Jadi ini semua kelas sudah
terjadwalkan. Dan kalau misalkan semua kelas sudah terjadwalkan, di bagian ini sudah tidak ada lagi list mata kuliah atau list kelas atau list courses yang harus ditambahkan. Nah, kalau misalkan di sini masih ada, berarti ada mata kuliah atau ada kelas yang belum terjadwalkan. Dari sini yang harus kita lakukan adalah kita print jadwal ini ke dalam bentuk PDF. Untuk melakukan itu, kita lakukan print preview terlebih dahulu. Nah, by default biasanya akan muncul seperti ini. Jadi di sini adalah harinya, di sini jamnya. Ini adalah kelas. Kemudian ini CRS, VST, VAC, WAH ini adalah inisial untuk coursesnya. Sementara Damas, Ari, Bar, dan Mega ini adalah inisial untuk nama dosen. Nah, ini agak membingungkan kalau dilihat seperti ini. Jadi kita bisa rubah structure-nya dengan cara kita klik modify structure, kemudian di bagian column kita ganti day, di bagian rows kita ganti period, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu di bagian ini kita klik kanan, dan ini di bagian subjeknya kita munculkan full name, print full name, dan di bagian teacher juga print full name. Kemudian kita klik OK, sehingga dia akan muncul demikian. Nah, ini kita lakukan juga untuk yang belum. Jadi ini kita klik print full name, dia akan muncul seperti itu. Nah, ini kita cek ke bawah, kalau misalkan ada yang belum, bagian itu juga diberlakukan dengan hal yang sama. Jadi diklik kanan, kemudian dimunculkan print full name. Nah, kadang-kadang ukurannya terlalu besar misalnya atau terlalu kecil, nah itu bisa di-adjust. Jadi di sini ada ukurannya yang kita bisa adjust. Seperti itu. Ini saya klik cancel karena ini sudah oke. Nah, kita juga bisa taruh posisinya ya. Kalau misalkan di tengah, misalkan kita mau dia di sini gitu, itu juga memungkinkan. Tapi kan jadi nabrak. Nah, kalau enggak ya kita taruhin di tengah atau di bawah seperti itu. Nah, kita lihat klik oke. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa ngecek di semua. Nah, kalau ini sudah oke, ini kita tinggal print. Jadi ini kita print dan ini kita jadikan ke PDF. Kalau ini sudah dijadikan ke PDF, inilah yang kita kirim ke BIA. Kita juga bisa mengirimkan jadwal per dosen. Jadi kita mau print ini, caranya kita klik ini, kita timetable for each teacher. Nah, dari sini kita akan tahu berapa dia mengajar di hari apa, berapa mata kuliah dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dikirimkan ke masing-masing dosen, sehingga masing-masing dosen akan mendapatkan dia mengajar di hari apa, jam berapa, seperti itu.